Saudara-saudari, jumpa lagi dalam Inri, Injil, dan Inspirasi hari ini, hari Selasa dalam pekan biasa yang ke-15. Bacaan dan renungan akan disampaikan oleh Pastor Antonius Mikael dari Seminari Tinggi Anging Mamiri, Yogyakarta. Kita awali dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom saudara-saudara yang terkasih, salam jumpa dengan saya, Pastor Anton Mikael, pada Inri hari ini, Selasa 14 Juli, pada pekan biasa yang ke-15. Sabda Allah yang akan kita renungkan dari Injil Matius, bab 11, ayat 20-24. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ Ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau Koresim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Demikianlah Injil Tuhan. Siapa yang diberi lebih daripadanya akan dituntut banyak. Ungkapan ini rupanya bisa kita gunakan untuk memahami bacaan Injil hari ini. Sebenarnya, menuntut tanggung jawab pada mereka yang memiliki peran atau pengetahuan atau keterampilan yang lebih besar dalam kehidupan ini sudah menjadi kebiasaan umum yang dihidupi masyarakat. Misalnya, mereka yang memiliki keterampilan dalam bidang kepemimpinan, menjadi pemimpin di perusahaan, sekolah, atau instansi lainnya, memiliki tanggung jawab lebih besar daripada orang lain. Maka karena perannya itu, pemimpin itu akan dituntut lebih banyak tanggung jawab. Contoh lain, misalnya mereka yang memiliki keahlian atau pengetahuan dalam bidang kesehatan, seperti dokter atau perawat, itu memiliki tanggung jawab lebih besar daripada orang lain dalam hal kesehatan. Karena pengetahuannya itu, maka mereka akan dituntut lebih banyak. Atau misalnya mereka yang memiliki bakat bernyanyi dengan suara yang indah akan diminta untuk mengisi banyak acara atau menghibur pengunjung dalam suatu event. Karena bakatnya, mereka dituntut lebih banyak. Dan masih banyak contoh lain. Intinya, kemampuan lebih akan membawa pada tanggung jawab yang besar. Rupanya, dalam bidang rohani pun demikian. Yesus dalam bacaan hari ini mengecam kota-kota yang dilaluinya. Alasan Yesus mengecam karena mereka tidak mau bertobat. Mungkin dalam bahasa lainnya kita bisa mengatakan kota-kota ini sudah diberi banyak tetapi tidak menunjukkan perubahan sama sekali. Mereka tidak menunjukkan ekspektasi yang sesuai dengan rahmat yang telah mereka terima. Dalam pewartaannya, Yesus selain mengajar, berkhotbah, juga menunjukkan mujizat-mujizat untuk menegaskan dan memberikan kejelasan tentang dirinya. Sabda Yesus diperkuat dan diperjelas dengan mujizat-mujizatnya. Dengan kata lain, mujizat itu memperjelas pribadi dan ajaran Yesus. Harapannya,
Mereka yang mendengar dan melihat mujizat kemudian mau mengubah dirinya sesuai dengan apa yang mereka saksikan. Namun ternyata mereka yang telah mendengar dan menyaksikan mujizat Yesus itu justru tidak menunjukkan perubahan. Yesus meminta lebih daripada mereka yang sudah mendapatkan mujizat dari pewartaan Yesus itu. Namun mereka yang telah mendapatkan pewartaan itu justru tidak menunjukkan perubahan. Maka Yesus mengatakan bahwa jika seandainya mujizat-mujizat yang ditunjukkan di Korazim dan Betsaida justru dilakukan di Tirus dan Sidon, maka Tirus dan Sidon akan bertobat. Yesus mengecam Korazim dan Betsaida yang tidak bisa menunjukkan perubahan meski sudah mendapatkan banyak mujizat dari Yesus. Sekali lagi kita melihat bahwa Yesus menuntut sebuah tanggung jawab atas pewartaan dan mujizat yang ditunjukkan kepada kota-kota yang dilaluinya dalam mewartakan kerajaan surga. Saudara-saudara yang terkasih, dari kisah Injil hari ini kita diingatkan kembali akan tanggung jawab yang kita punyai sebagai umat beriman. Rahmat keselamatan yang kita terima membawa kita pada tanggung jawab yang lebih besar. Gelar anak Allah yang kita sandang menuntut sebuah tanggung jawab. Banyak kali kita hanya memandang bahwa percaya pada Yesus sudah menjadi cukup menjadi jalan keselamatan kita. Namun ternyata tidak segampang itu. Rahmat keselamatan yang telah kita terima dalam pembaptisan memuat sebuah tuntutan bahwa kita juga harus menunjukkan rahmat itu pada orang-orang yang ada di sekitar kita. Percuma rahmat itu diberikan jika tidak memberikan daya ubah bagi lingkungan di sekitar kita. Gelar anak Allah yang kita sandang memuat sebuah tuntutan yang harus kita tampilkan dalam kehidupan harian kita. Anak Allah akan sungguh terasa jika kita tampil sebagai orang yang mau membagikan kasih kepada orang lain, sebagaimana Bapa telah mengasihi kita. Maka saudara-saudara yang terkasih, sekali lagi, rahmat yang telah kita terima menuntut sebuah tanggung jawab dari kita. Tanggung jawab itu harus kita tampakkan dalam kehidupan harian kita. Tidak cukup hanya percaya, kita juga perlu bertindak. Tidak cukup hanya bermuji, kita juga perlu beraksi. Tidak cukup hanya berdoa, kita juga perlu bergerak berbagi kasih. Tidak cukup hanya membaca kitab suci, kita juga perlu bekerja mengamalkan Injil. Dan semoga rahmat keselamatan itu membawa kita pada keabadian di surga. Amin. Dan terimalah rahmat Tuhan. Semoga saudara-saudara yang terkasih diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, demikianlah Inri, Injil, dan Inspirasi hari ini. Atas nama kita semua, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pastor Anton Mikael atas pelayanan yang boleh ia persembahkan bagi kita semua. Semoga Pastor tetap sehat dan penuh sukacita dalam menjalani tugas dan karya sehari-hari. Saudara-saudari, silahkan untuk meneruskan renungan ini bagi keluarga, bagi teman dan sahabat, serta anggota kerukunan dan komunitas di mana Anda berada, sehingga semakin banyak pula orang yang terinspirasi oleh sabda Tuhan. Salam sehat, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.